Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah dari Manajemen 5A SDM Reguler. Di sini saya akan menjawab UAS Kewirausahaan Islami. Dan pertanyaan pertama Anda jelaskan mengenai kondisi negara Indonesia yang akan menikmati bonus demografi, namun terbentur situasi kondisi pandemik COVID-19 dan apa solusinya dalam mengatasi lapangan kerja bagi para pekerja produktif. Bonus demografi merupakan suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Usia produktif sendiri berkisar antara 15 hingga 64 tahun. Dan ada yang mengatakan jika bonus demografi hanya terjadi satu kali di setiap negara, sudah pantasnya peristiwa ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama ada peningkatan gagasan lantaran banyak perusahaan di dalam negeri mengurangi pegawai selama pandemi. Hasil survei BPS berjudul Dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha jilid 2 menunjukkan sebanyak 11,63% perusahaan melakukan jumlah karyawan yang bekerja. Yang kedua ada ganjalan lain terhadap pemanfaatan bonus demografi adalah pandemi membuat kualitas angkatan kerja terancam menurun. Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 mencatat per 27 Januari 2021, mayoritas penduduk yang menderita COVID-19 di dalam negeri berusia 19 sampai 59 tahun. Presentasi terbanyak di rentang usia sampai 45 tahun dengan 30% dari total kasus nasional. Dan yang ketiga ada pandemi juga membuat kualitas, padahal mereka adalah bagian dari stok bonus demografi yang menurut analisis statistik sosial. Bonus demografi dan pertumbuhan ekonomi akan mencapai puncaknya pada 2025. Pendidikan sangat penting bagi kualitas mereka sebagai angkatan kerja di masa depan. Sebanyak 37% responden anak pun mengaku tidak bisa mengatur waktu belajar selama pembelajaran jarak jauh. Sementara 30% anak mengaku kesulitan mengalami pelajaran dan 21% mengaku tidak memahami instruksi guru. Tanpa pendidikan tinggi, mereka berpeluang berakhir hanya sebagai buruh murah. BPS mencatat pada Agustus 2019, semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin tinggi rata-rata upah yang diterima pekerja. Rata-rata upah pekerja lulusan universitas berkisar antara 4,4 juta. Sebaliknya, tamatan SD hanya mendapat 1,8 juta. Upah murah akan membuat mereka sulit keluar dari kemiskinan. Anak pun tidak mendapat kesehatan yang baik sehingga selama pandemi semakin banyak anak berisiko mengalami malnutrisi akut dan kronis. Hal ini lantaran seperti dalam survei Wahana Visi Indonesia, 19% rumah tangga tidak memiliki jaminan kesehatan dan 54% lain tidak mengakses layanan kesehatan ibu dan anak. Dan pertanyaan yang selanjutnya ada apa solusinya dan dalam mengatasi lapangan kerja bagi para pekerja produktif. Indonesia masih memiliki peluang memperbaiki kondisi buruk akibat pandemi dan memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Caranya dengan memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, dan memberi akses pekerjaan layak seperti sarana lainnya. Korea Selatan bisa menjadi contoh baik untuk hal itu. Menkominfo dalam laporannya berjudul Siapa Mau Bonus? Peluang Demografi Indonesia menyatakan Korea Selatan yang sempat terpuruk dalam kemiskinan akibat Perang Korea dari tahun 1950 sampai tahun 1953 mampu bangkit dengan investasi besar di pendidikan, pembangunan sumber daya manusia, dan penelitian dengan pengembangan dalam kurun waktu 46 tahun dari 1962 hingga 2018. Korea Selatan mengalami kenaikan BDB 400 kali lipat. Korea Wave menjadi salah satu contoh nyata dalam pengembangan industri yang dibangun oleh usia produktif yang kreatif. Selain Korea Selatan,
Bila Indonesia tak berusaha semaksimal mungkin mengelola bonus demografi, maka permasalahan serius seperti tingkat pengangguran yang tinggi, ekonomi melambat, naiknya tingkat kemiskinan, dan tingginya tingkat kriminalitas bisa terjadi. Hal ini sebagaimana termasuk dalam jurnal berjudul Mengoptimalkan Bonus Demografi untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.